Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Alif Arfiansyah dengan NIM 186100005. Di sini saya akan membuat video presentasi yang akan digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar topologi. Berikut videonya. Di sini saya akan membahas beberapa soal. Soal yang pertama yaitu apa itu titik limit suatu himpunan. Kemudian tunjukkan bahwa R buang Q adalah himpunan bilangan irasional dan padat pada R. Kemudian soal yang kedua, apa itu ruang topologi yang terhubung? Misalkan X adalah himpunan yang berisikan A, B, C, D, dan E. Buat masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Kemudian soal yang ketiga, misal Y adalah himpunan yang berisikan 1, 2, 3, 4, dan 5, jelas bahwa Y adalah subset dari R. Tentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Kemudian soal yang keempat, yaitu jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain atau selain matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa itu titik limit suatu himpunan. Kemudian tunjukkan bahwa R buang Q merupakan himpunan bilangan irasional dan padat pada R. Di sini saya mengambil definisi dari buku Topology Without Tears karya Sidney A. Morris. Dalam definisi tersebut mengatakan, misalkan A merupakan subset dari ruang topologi X tau, yakni A subset dari X. Suatu titik X kecil anggota dari X dikatakan sebagai titik limit atau titik akumulasi atau titik cluster dari A jika setiap himpunan terbuka U memuat X kecil dan juga memuat titik lain A yang berbeda dari X kecil. Contoh, misalkan X adalah himpunan yang berisikan A, B, C, D, E. Kemudian tau adalah himpunan yang berisikan himpunan kosong, himpunan X, singleton A, himpunan CD, himpunan A, C, D, dan himpunan B, C, D, E, maka diketahui bahwa X tau adalah ruang topologi. Misalkan A adalah himpunan yang berisikan A, B, C, sehingga memenuhi A adalah subset dari X. Akibatnya terdapat B, D, E anggota dari X yang merupakan titik limit dari A. Mari kita buktikan kembali bahwa pernyataan B, D, E anggota X merupakan titik limit dari A. Kita tahu bahwa berdasarkan definisi, suatu titik dikatakan titik limit, syaratnya adalah titik tersebut anggota dari X, sehingga kita dapat memulai dari A. Kita tahu bahwa himpunan yang memuat A di tau salah satunya adalah singleton A. Karena singleton A tidak memuat titik lain dari A kecuali A itu sendiri, maka A bukanlah titik limit dari A. Kemudian kita lanjut untuk membuktikan B. Kita tahu bahwa himpunan di tau yang memuat B adalah himpunan B, C, D, E dan himpunan X, sehingga kita tahu bahwa himpunan B, C, D, E memuat C anggota A dan himpunan X memuat A, C anggota A, sehingga B merupakan titik limit dari A. Kemudian ke C. Himpunan di tau yang memuat C adalah himpunan CD, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E, dan himpunan X. Akan tetapi kita tahu bahwa himpunan CD
tidak memuat titik lain di A kecuali C, sehingga C bukan merupakan titik limit dari A. Kemudian D, kita tahu bahwa himpunan di tau yang memuat D adalah CD, ACD, BCDE, dan himpunan X, sehingga himpunan CD memuat C di A, himpunan ACD memuat AC di A, himpunan BCDE memuat C di A, dan himpunan X memuat ABC di A, sehingga D merupakan titik limit dari A. Kemudian E, himpunan di tau yang memuat E adalah BCDE dan himpunan X. Kita tahu bahwa BCDE memuat BC di A dan himpunan X memuat ABC di A, sehingga E merupakan titik limit dari A, sehingga asumsi BDE anggota X merupakan titik limit dari A terbukti benar. Kemudian tunjukkan bahwa R buang Q adalah himpunan bilangan irasional dan padat pada R. Di sini saya mengambil definisi, yaitu definisi bilangan rasional. Definisi tersebut berbunyi, bilangan rasional adalah perluasan dari sistem bilangan bulat Z, di mana bilangan rasional atau yang dilambangkan dengan Q adalah himpunan yang berisikan A per B, di mana A, B adalah anggota dari Z dengan B tidak sama dengan 0. Kemudian bukti eksistensi bilangan irasional. Kita ambil akar 2 anggota dari R. Andaikan akar 2 adalah bilangan rasional, maka akar 2 dapat dibentuk sebagai A per B. Kemudian andaikan A dan B adalah saling prima, maka 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kemudian kita pindah ruas menjadi 2 B kuadrat sama dengan A kuadrat. Akibatnya diperoleh A kuadrat genap, sehingga A adalah genap. Karena A dan B relatif prima, maka B ganjil karena A adalah genap. Karena A genap, misalkan A adalah 2C, maka dapat kita ubah persamaan yang ada di awal menjadi 2B kuadrat sama dengan 2C kuadrat, sehingga kita peroleh 2B kuadrat sama dengan 4C kuadrat. Kemudian kedua ruas kita bagi 2, sehingga kita peroleh B kuadrat sama dengan 2C kuadrat, sehingga kita peroleh B kuadrat adalah genap, yang berakibat B genap. Tetapi kontradiksi dengan fakta bahwa ketika A dan B relatif prima dengan A genap, maka B ganjil, sehingga pengandaian salah. Akibatnya akar 2 bukanlah bilangan rasional. Kemudian saya mengambil teorema kepadatan bilangan rasional. Teorema tersebut berbunyi, jika X dan Y adalah bilangan real sebarang dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R anggota dari Q, yang mana X kurang dari R kurang dari Y. Buktinya adalah, asumsikan bahwa X lebih besar dari 0. Karena X kurang dari Y, maka dapat dibentuk Y dikurangi X lebih besar dari 0, sehingga terdapat N anggota bilangan asli yang akan membuat 1/N kurang dari Y min X, sehingga diperoleh 1 kurang dari NY min NX. Di sini N-nya berpindah ruas, maka NX plus 1 kurang dari NY. Di sini NX-nya berpindah ruas. Karena NX lebih besar dari 0, maka terdapat M anggota dari bilangan asli yang akan membuat M min 1 kurang dari sama dengan NX,
kurang dari M, sehingga akan diperoleh NX kurang dari M kurang dari NY. Akibatnya didapatkan X kurang dari R kurang dari Y dengan R adalah M per N, yaitu bilangan rasional. Kemudian akibat dari teorema tersebut adalah jika X dan Y adalah bilangan real sebarang dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional Z yang mana X kurang dari Z kurang dari Y. Buktinya seperti pada pembuktian teorema, maka akan terdapat bilangan akar 2 sehingga X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2, maka X kurang dari R akar 2 kurang dari Y. Kita tahu bahwa bilangan real apabila dikalikan dengan bilangan irasional akan menjadi bilangan irasional. Sehingga dengan bahan-bahan tersebut terbukti bahwa R Buangki adalah himpunan bilangan irasional dan padat pada R. Kemudian ke soal yang kedua, apa itu ruang topologi yang terhubung? Misalkan X adalah himpunan yang berisikan A, B, C, D, E. Buat masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Di sini saya mengambil definisi dari buku Topologi Without Tears karya Sidney A. Morris. Definisi tersebut mengatakan diberikan X tau adalah ruang topologi, maka ruang topologi X tau dikatakan terhubung jika himpunan buka tutup dari X hanya X dan himpunan kosong. Contoh, ini contoh dari ruang topologi yang terhubung. Misalkan X adalah himpunan yang berisikan A, B, C, D, E, dan tau 1 adalah himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton A, singleton B, himpunan A, B, himpunan A, B, C, dan himpunan X sendiri, maka kita tahu bahwa X tau 1 adalah ruang topologi. Dan kita tahu bahwa himpunan buka adalah tau itu sendiri, sehingga kita dapat menuliskan himpunan bukanya adalah himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton A, singleton B, himpunan A, B, himpunan A, B, C, dan himpunan X. Kemudian himpunan tutup. Himpunan tutup adalah komplement dari himpunan buka, sehingga kita dapat menuliskan himpunan tutup adalah himpunan yang berisikan himpunan X, himpunan B, C, D, E, himpunan A, C, D, E, himpunan C, D, E, himpunan D, E, dan himpunan kosong. Kemudian dari himpunan buka dan himpunan tutup kita dapat membentuk himpunan buka tutup, yaitu himpunan yang termuat dalam himpunan buka dan himpunan tutup, sehingga kita dapat menentukan himpunan buka tutupnya, yaitu himpunan yang berisikan himpunan X dan himpunan kosong, sehingga X tau 1 disebut topologi yang terhubung. Kemudian contoh dari topologi yang tidak terhubung. Misalkan X adalah himpunan yang berisikan A, B, C, D, dan E, dan tau 2 adalah himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton A, singleton B, singleton C, singleton D, singleton E, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan A, D, himpunan A, E, himpunan B, C, himpunan B, D, himpunan B, E, himpunan C, D, himpunan C, E, himpunan D, E, himpunan A, B, C, himpunan A, B, D, himpunan A, B, E, himpunan A, C, D, himpunan A, C, E, himpunan A, D, E, himpunan B, C, D, himpunan B, C, E, himpunan B, D, E, himpunan C, D, E, himpunan A, B, C, D, himpunan A, B, C, E, himpunan A, B, D, E, himpunan A, C, D, E,
himpunan BCDE dan himpunan X itu sendiri, sehingga kita dapat membentuk himpunan buka, yaitu himpunan yang sama persis dengan tau 2, yaitu himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton A, singleton B, singleton C, singleton D, singleton E, dan seterusnya sampai X. Kemudian kita juga dapat menentukan himpunan tutupnya, yaitu komplement dari himpunan buka, yaitu himpunan yang berisikan himpunan X, himpunan BCDE, himpunan ACDE, himpunan ABDE, himpunan ABCE, himpunan ABCD, dan seterusnya sampai himpunan kosong, sehingga kita dapat membentuk himpunan buka tutup, yaitu himpunan yang merupakan himpunan buka dan juga merupakan himpunan tutup, yaitu himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton A, singleton B, singleton C, dan seterusnya hingga himpunan X, sehingga X tau 2 disebut topologi yang tidak terhubung. Kemudian ke soal yang ketiga. Misalkan Y adalah himpunan yang berisikan 1, 2, 3, 4, dan 5, jelas bahwa Y adalah anggota dari R. Tentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Kemudian buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Di sini saya mengemukakan definisi dari buku Topology Without Tears karangan Sidney Morris. Definisi tersebut mengatakan diketahui Y adalah subset tak kosong dari ruang topologi X tau. Koleksi tau Y adalah himpunan O irisan Y, di mana O adalah anggota dari tau. Dari subset Y adalah topologi pada Y. Disebut sebagai subruang topologi atau relatif topologi atau topologi terinduksi, atau juga disebut topologi terinduksi pada Y oleh tau. Ruang topologi Y tau Y disebut sebagai subruang dari X tau. Kemudian definisi dari buku yang sama yang mengatakan suatu himpunan S subset dari R dikatakan terbuka di topologi Euclid jika memenuhi sifat sebagai berikut, yaitu untuk semua X anggota S, maka terdapat A, B anggota dari R dengan A kurang dari B, sehingga X anggota dari interval buka AB subset dari S. Kemudian preposisi dari buku yang sama mengatakan misalkan X tau merupakan ruang topologi dan setiap X kecil anggota X. Jika himpunan tunggal singleton X termuat di tau, maka tau merupakan topologi diskrit. Di sini buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Pertama akan kita tunjukkan bahwa R adalah topologi Euclid. Untuk membuktikannya yaitu berdasarkan 3 syarat topologi. Yang pertama adalah akan dibuktikan R adalah anggota dari tau. Ambil sembarang X anggota R, lalu ambil A sama dengan X-1 dan B sama dengan X plus 1, maka X anggota dari interval buka AB subset dari R, sehingga terbukti bahwa R anggota tau dan himpunan kosong juga merupakan anggota dari tau, karena himpunan kosong dapat diambil dari seluruh interval di R. Kemudian yang kedua akan dibuktikan A sebagai gabungan elemen-elemen di tau memenuhi definisi topologi Euclid. Ambil sembarang X anggota dari gabungan elemen-elemen di tau, maka X anggota dari AI untuk suatu AI adalah anggota dari tau, maka terdapat A, B subset dari R dengan A kurang dari B, sehingga X anggota dari
interval buka AB subset dari AI. Karena AI adalah anggota dari gabungan elemen-elemen di tau, maka X adalah anggota dari gabungan elemen-elemen di tau. Kemudian yang ketiga, ambil sebarang A1, A2 anggota tau. Akan dibuktikan A1 irisan A2 anggota dari tau. Misalkan X adalah anggota dari A1 irisan A2. Itu berarti X anggota dari interval buka AB subset dari A1 dan Y anggota dari interval buka CD subset dari A2. Ambil E bilangan yang lebih besar dari A dan C serta F bilangan yang lebih kecil dari B dan D, sehingga diperoleh X adalah anggota dari interval buka EF, sehingga X anggota dari EF anggota dari A1 irisan A2. Jadi telah diketahui bahwa R adalah topologi Euclid. Kemudian misalkan Y adalah himpunan yang berisikan 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena pembuktian menuju topologi diskrit, maka kita asumsikan tau Y sebagai topologi diskrit, sehingga diperoleh tau Y adalah himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton 4, singleton 5, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 1, 4, himpunan 1, 5, himpunan 2, 3, himpunan 2, 4, himpunan 2, 5, himpunan 3, 4, himpunan 3, 5, himpunan 4, 5, himpunan 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 4, himpunan 1, 2, 5, himpunan 2, 3, 4, himpunan 2, 3, 5, himpunan 3, 4, 5, himpunan 3, 4, 1, himpunan 4, 2, 5, himpunan 3, 1, 5, himpunan 4, 1, 5, himpunan 1, 2, 3, 4, himpunan 1, 2, 3, 5, himpunan 1, 3, 4, 5, himpunan 1, 2, 4, 5, himpunan 2, 3, 4, 5, dan himpunan Y sendiri. Kemudian akan ditentukan tau. Karena himpunan yang digunakan adalah himpunan R, maka kita tahu bahwa kita dapat membentuk tau sebagai himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton 4, singleton 5, dan seterusnya untuk singleton yang berisikan bilangan real, dan himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 1, 4, himpunan 1, 5, dan seterusnya, himpunan 2, 3, himpunan 2, 4, himpunan 2, 5, dan seterusnya, himpunan 3, 4, himpunan 3, 5, dan seterusnya, himpunan 4, 5, dan seterusnya, himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya, hingga himpunan R itu sendiri. Dengan tau tersebut, maka tau Y telah memenuhi. Tau Y sama dengan O irisan Y, yang mana O adalah anggota dari tau. Jadi subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R adalah tau Y yang merupakan himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton 4, singleton 5, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 1, 4, himpunan 1, 5, himpunan 2, 3, himpunan 2, 4, himpunan 2, 5, himpunan 3, 4, himpunan 3, 5, himpunan 4, 5, himpunan 1, 2, 3, himpunan 1, 2, 4, himpunan 1, 2, 5, himpunan 2, 3, 4, himpunan 2, 3, 5, himpunan 3, 4, 5, himpunan 3, 4, 1, himpunan 4, 2, 5, himpunan 3, 1, 5, himpunan 4, 1, 5, himpunan 1, 2, 3, 4, himpunan 1, 2, 3, 5, himpunan 1, 3, 4, 5, himpunan 1, 2, 4, 5, himpunan 2, 3, 4, 5, dan himpunan Y itu sendiri. Berdasarkan proposisi jelas bahwa tau Y adalah topologi diskrit karena memenuhi setiap Y kecil anggota Y. Himpunan tunggal singleton Y termuat di tau Y. Jadi terbukti bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Selanjutnya ke soal yang keempat atau soal yang terakhir.
Jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain atau selain matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengangkat berdasarkan apa yang saya peroleh dari mata kuliah lain. Penerapan pertama ilmu topologi dilakukan oleh matematikawan Swiss Leonhard Euler pada masalah jembatan Königsberg di Jerman, yang mana permasalahannya adalah bagaimana bisa seseorang melewati 7 jembatan yang menghubungkan 4 pulau dengan sekali jalan dan tanpa perulangan, serta dapat kembali ke titik awal pemberangkatan. Yang kemudian permasalahan itu muncul sebagai ilmu teori graf yang saat ini banyak digunakan untuk memodelkan senyawa kimia, algoritma rute GPS, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat mengetahui apa sih kegunaan belajar materi pengantar topologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat menggunakannya sebagai dasar keilmuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan seperti contoh permasalahan dalam bentuk senyawa kimia, algoritma GPS, dan lainnya. Topologi juga dapat kita jadikan dasar sebagai ilmu bersosial, karena di dalam materi pengantar topologi terdapat istilah-istilah sosial, yakni keterhubungan, ketetanggaan, titik klaster, dan lainnya. Sehingga dengan mempelajari ilmu pengantar topologi, kita juga harus sadar sebagai orang akademis, kita juga harus ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Jadi kita juga harus tetap terhubung dengan tetangga-tetangga kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.